Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada catatan harian yang disebut sebagai militer journalen. Jadi militer journalen ini adalah merupakan eh, kumpulan peristiwa yang berkaitan dengan operasi-operasi militer yang dilakukan oleh kesatuan-kesatuan militer di daerah tertentu. Jadi yang ditonjolkan adalah persoalan ekologi atau lingkungan di mana pasukan-pasukan itu melakukan operasi-operasi militer. Nah, kemudian juga operasi militernya sendiri itu membahas ya mengenai hubungan ya misalnya peperangan atau peristiwa perang ya di antara pihak VOC dengan pihak pribumi ya. Nah, sehingga memang di situ tidak pernah dibahas mengenai aspek-aspek kehidupan sosial masyarakatnya. Jadi semata-mata sumber ini hanya berbicara mengenai operasi-operasi militer. Nah, jadi tidak menyangkut persoalan sosial ya, tidak menyangkut masalah budaya, masalah kekayaan, ya, kekayaan dari lokalitas, kemudian juga tidak berbicara mengenai seni, ya, dan juga gaya hidup dari masyarakat di mana terjadi operasi militer itu. Jadi sifatnya hanya menjelaskan mengenai ekologi tapi dalam artian fisik ya, bukan ekologi budaya, bukan ekologi seni ya, bukan juga ekologi sosial ya. Jadi yang dipentingkan adalah bagaimana operasi-operasi militer itu harus disesuaikan dengan lingkungan fisiknya supaya bisa bisa berhasil ya, misalnya menumpas perlawanan-perlawanan yang ada di daerah-daerah itu. Nah, jadi pada intinya operasi militer ini memang terjadi karena terutama dalam hubungan perdagangan ya, terjadi sengketa ya. Jadi ada ketidaknyamanan terutama dari bangsa pribumi ketika orang katakanlah pedagang-pedagang VOC itu kemudian mencoba untuk menguasai secara militer dan tentu saja semuanya akan mendapat perlawanan dari rakyat. Nah, sehingga memang nanti akan terjadi pertempuran-pertempuran yang ada di berbagai lingkungan, terutama lingkungan fisik ya di kawasan Nusantara ini. Nah, memang sebagai akibatnya perang-perang seperti itu memang merugikan dan nanti akan menguras kas negara itu. Nah, nanti memang setelah VOC mengalami kebangkrutan karena memang dililit oleh banyak utang, juga dililit oleh banyaknya mentalitas para pemimpinnya yang melakukan korupsi. Jadi korupsinya merajalela, ya, kemudian utangnya besar, maka VOC ini memang tidak bisa mempertahankan eksistensinya. Nah, sehingga kemudian VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda, terutama pemerintah Hindia Belanda, ya, pada tanggal 31 Desember 1899. Jadi kemudian VOC mengalami kebangkrutan dan bubar ya, sehingga kemudian pemerintah Hindia Belanda tampil sebagai
pengganti VOC, ya, terutama setelah terjadinya pembubaran, ya, terutama VOC karena bangkrut, karena korupsi, dan juga karena utang. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.